Alhamdulillah, alhamdulillahil amir bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang terus-menerus diberikan kepada kita tanpa kita minta, dan semuanya gratis. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang syakur, hamba yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam cinta, salam rindu atas junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal, bisa membedakan antara hak dan batil karena ajaran beliau. Dan mari kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, berupaya menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah, dan pada saatnya nanti ketika kita diwafatkan, kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Semua orang tua menginginkan keturunan yang dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik-baik, yaitu anak yang soleh dan solehah. Keinginan seperti itu merupakan fitrah manusia. Bahkan orang yang jahat sekalipun tidak mau anaknya jadi penjahat.
Seorang penipu sekalipun tidak mau anaknya menjadi penipu. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya tidak mau anaknya kelak durhaka kepadanya. Jadi itu adalah fitrah manusia. Selain itu, keinginan seperti itu adalah hak. Kita semua berhak. Semua orang tua berhak. Tetapi di balik hak itu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Karena di dalam Islam ada hak, ada kewajiban. Kita bukan hanya menuntut hak, tapi juga bagaimana kita menunaikan kewajiban. Seorang mahasiswa bisa dapat nilai kalau dia ikut ujian. Mendapat nilai adalah haknya. Kewajibannya ikut ujian. Seorang karyawan berhak menerima upah, gaji. Kewajibannya adalah bekerja. Setiap kita, setiap orang tua berhak untuk mendapatkan anak yang soleh. Tapi apa kewajibannya? Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Abdullah Nasir Wan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam menyampaikan kepada kita setidaknya ada 8 kewajiban aplikatif orang tua yang kalau kewajiban ini ditunaikan insya Allah keinginannya mendapatkan dzurriyyah thayyibah akan terrealisasi. Dan sebaliknya kalau seorang orang tua tidak menunaikan kewajiban-kewajiban itu, maka keinginannya itu mungkin hanyalah sekedar keinginan semata, tidak akan pernah terrealisasi. Yang pertama, pada saat memilih calon pendamping hidup, maka seorang laki-laki atau seorang perempuan berkewajiban untuk mencari pendamping hidup yang bukan hanya cocok untuk dirinya sendiri. Ini perempuan cocok jadi istri saya, tapi dia juga berpikir, apakah perempuan itu cocok untuk menjadi ibu dari anak-anak saya? Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita menikah, menyuruh umatnya menikah. Tazawwajul wadud, tazawwajul walud al wadud. Nikahilah wanita-wanita yang bisa melahirkan anak dan pandai berkasih sayang, pandai bercinta dengan suaminya. Wanita yang bisa melahirkan anak. Yang dimaksud melahirkan anak bukan hanya sekedar melahirkan, tapi melahirkan generasi. Nikahilah perempuan yang bisa mendidik anak. Sekarang ini banyak ibu yang tidak lagi bisa mendidik anaknya, lalu pendidikan anaknya didelegasikan kepada orang lain. Maka tidak heran kalau ada dampak-dampak negatif dari itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika berhubungan suami istri, sedemikian rincinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kepada umatnya sebuah doa. Yang doa ini kalau kita bacakan sebagai proteksi kita terhadap anak kita dari segala godaan setan, segala pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan ini. Doa itu mungkin banyak di antara kita yang hafal. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Apabila dari hubungan itu kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka insya Allah keturunan itu
akan dibebaskan dari segala godaan setan dan segala godaan makhluk-makhluk yang jahat lainnya, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika anak itu lahir ke dunia, orang tua mengazankan di telinga kanannya. Kenapa diazankan? Karena di dalam azan itu ada kalimat-kalimat iman, ada kalimat-kalimat tauhid yang diharapkan kalimat-kalimat itulah yang mengisi memori otak anak itu ketika masih dalam keadaan kosong. Ya, diharapkan nanti ketika beranjak dewasa sampai besar, kata-kata itu senantiasa terngiang-ngiang di dalam pendengarannya, di dalam benaknya, sehingga ketika mendengarkan azan berkumandang di masjid, dia akan cepat untuk merespon panggilan itu, panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak-anak sekarang yang ketika azan cuek bermain, mungkin juga sebagian orang tua cuek, tidak peduli dengan suara azan, sibuk dengan dunianya. Bisa jadi itu gara-gara ketika lahirnya dulu belum sempat diazankan oleh orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pada hari ke-7 dari lahir anak itu diakikahkan dengan cara disembelihkan 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Kata Nabi SAW, kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergadaikan dan yang bisa melepaskan, menebuskan gadainya itu adalah dengan cara tuthbahu anhu yawma sabi'i. Disembelihkan kambing pada hari ke-7 dari kelahirannya. Apa rahasia, apa hikmah kenapa disembelihkan? Salah satu di antaranya adalah bahwa orang tua sejak anak masih bayi, masih kecil, sudah dididik untuk berbagi dengan orang-orang di sekelilingnya, untuk berjiwa sosial dengan orang lain. Kenapa 2 ekor kambing laki-laki, 1 ekor kambing untuk perempuan? Ini penggambaran bahwa tugas nafkah bagi seorang laki-laki lebih berat daripada tugas dan tanggung jawab seorang perempuan. Ketika menikah kelak, laki-laki yang berkewajiban membayar mahar, dan ketika berumah tangga, maka yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Betapapun kayanya seorang istri, maka kewajiban mencari nafkah tetap ada di pundak seorang laki-laki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pada hari ke-7 itu juga biasanya diberikanlah anak itu dengan nama yang terbaik. Orang tua berkewajiban untuk memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Kenapa diberikan nama yang terbaik? Karena ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya, maka di sana ada doa dan harapan yang dititipkan oleh seorang orang tua. Maka ketika setiap kali dipanggil oleh orang tuanya, setiap kali dipanggil oleh orang lain, oleh teman-temannya, maka menjadilah doa untuk anak itu. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW mengatakan, innakum satud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Dan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa nama itu harus kita perbaiki. Kata Nabi, sesungguhnya kalian pada hari kiamat, ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipanggil satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu kita dipanggil dengan nama kita masing-masing. Kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka kata Nabi, fahassinu asma'akum atau fahsinu asma'akum, maka perbaikilah nama-nama kalian. Siapa yang bertugas memperbaiki nama kita? Tentu orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah orang tua bertugas untuk memberikan nafkah yang halal bagi anak-anaknya. Karena rezeki yang masuk ke dalam perut seorang anak ini akan menjelma menjadi perilaku. Kalau itu rezeki halal, maka insya Allah menjelma menjadi perilaku anak-anak yang soleh. Dan sebaliknya, kalau itu rezeki masuk
rezeki yang haram, wa na'udzubillahi min zalik, maka menjelma menjadi akhlak yang buruk dan seterusnya. Oleh karena itu mari kita orang tua senantiasa berkomitmen untuk memberikan nafkah yang halal untuk anak-anak kita. Tidak perlu kita menghalalkan segala cara untuk memuaskan keluarga kita. Karena betapapun kita ingin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki, maka rezeki yang kita dapatkan tidak akan pernah melebihi daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuk kita. Kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan pendidikan yang terbaik. Mestinya kitalah orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Kitalah sebetulnya yang berkewajiban untuk bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip ibadah, tata cara beribadah, prinsip-prinsip akhlak dan tata krama. Tapi karena kita orang tua sibuk dengan pekerjaan kita, maka kadang-kadang kita harus berbagi dengan orang lain. Kita berbagi dengan para guru-guru, berbagi dengan sekolah, berbagi dengan pesantren. Maka seandainya pun kita titipkan anak kita kepada seorang guru atau pada sebuah lembaga pendidikan, maka bukan berarti kewajiban kita gugur. Kita tetap ikut mengontrol, kita tetap ikut mengevaluasi, ikut berkomunikasi dengan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedelapan adalah orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Bukan hanya kasih uang. Anak kita bukan sekadar membutuhkan kasih uang, tapi juga kasih sayang, perhatian, cinta. Sebuah kisah pendek. Pada suatu ketika ada seorang anak sudah lama meminta kepada orang tuanya, merengek agar ayahnya mendampingi dia untuk menerima rapotnya. Tapi setiap kali penerimaan rapot, orang tuanya selalu sibuk, selalu minta maaf, tidak bisa. Ketika ditanya kenapa dia tidak bisa, alasannya kerja, alasannya mencari rezeki. Lalu diam-diam anaknya itu menabung, mengumpulkan uang jajannya. Ketika sudah terkumpul uang jajannya, datanglah kepada ayahnya. Ini cukup menyedihkan. Dia mengatakan, "Ayah, apakah uang ini cukup untuk membayar waktu ayah di kantor walaupun sekedar setengah hari? Bisakah kira-kira uang ini cukup untuk membayar kantor ayah agar ayah bisa mendampingi adik menerima rapot di sekolah?" Dan pada saat itulah sang ayah itu sadar betapa dunia selama ini menipu. Mereka sibuk dan melupakan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan mari kita menyongsong generasi zurriyatan thayyibah yang akan mendoakan kita, yang akan menjadi investasi akhirat kita, yang senantiasa mendoakan kita, yang senantiasa mengirimkan amal soleh untuk kita ketika kita sudah berkelantana di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man ata'ahu wa syakar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil 'azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والمنكرات ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا ذرية طيبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بعد الله